Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya. Subscribe channel Salira TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, ini saya pakai topi ya untuk promosi ya. Promosi channel ya. Saya belum memperkirakan judulnya ya untuk ini. Jadi saya akan kasih judul gini aja ya, sebentar. Apa ya? Nah, begitu saja ya teman-teman ya. Jadi inilah isi dan urutan data file BJU UASD UT 2021. Jadi kayak gini. Waduh, ini apa? Pakaian dalam saya kelihatan lagi ya. Nah, ini. Sorry ya, saya pakai apa? Pakai kaos oblong begini ya. Oke, jadi saya akan coba buka. Ini adalah contoh sampel. Ini file suatu mata kuliah. Nama mata kuliahnya pengantar sosiologi ya. Nama mata kuliahnya pengantar sosiologi, dan ini ISIP 4110 itu adalah kode ya. Kode si mata kuliah tersebut. Kemudian ini 04215 sekian adalah NIM mahasiswa tersebut. Nah, ini di XX kan dikarenakan ya ini untuk sampel saja ya. Jadi cara penulisan penamaan filenya begini. NIM, kemudian strip bawah apa nih? Kode mata kuliah, kemudian strip lagi bawah nama mata kuliah gitu. Isinya apa sih? Ini adalah apa? Punya saya yang UASD yang semester kemarin, semester 1 gitu. Jadi untuk saat ini kan lagi. Jadi nggak jauh beda lah dengan ini ya. Nah, judul di video ini adalah inilah isi dan urutan data file BJU UASD UT 2021. Dikarenakan nanti akan banyak teman-teman yang bingung ya, yang masih bingung sebenarnya ngurutnya itu gimana gitu ya. Jadi si file di dalamnya itu gimana gitu. Halaman 1 apa dulu, halaman 2 apa dulu, halaman 3 apa dulu gitu kan. Halaman 4 apa dulu. Nah, saya akan buka si file ini. Jadi ini anggap saja ini sebagai sampel supaya teman-teman tahu urutannya gimana gitu urutannya. Walaupun nanti bakal ada juga sih, saya yakin ada juga nanti arahan untuk halaman 1 ini diisi ini, halaman 2 diisi ini, halaman 3 diisi ini. Tapi setidaknya saya menunjukkan bahwa waktu semester 1 sama menggunakan sistem UASD yaitu begini ya. Urutannya begini gitu. Saya yakin untuk semester 2 begini juga ya. Ya beda-beda dikit ya nggak apa-apalah ya teman-teman ya. Nanti kalau ini terbuka akan saya tutup. Sebagian ditutup datanya dikarenakan ini adalah data soal dan jawaban yang pengantar sosiologi ya. Jadi akan saya buramkan sebagian data ya teman-teman untuk privasi dan tidak akan diblurkan kalau memang tidak privasi. Nanti akan saya pilih-pilih ya. Kita akan coba dibuka filenya ya. Di enter.
Oke, nah gini teman-teman. Ini adalah yang semester kemarin, ya. Yang semester kemarin. Jadi dikasih judul halaman 1, pas halaman 1 ini ada 6 halaman. Ya, kelihatan di sini page 1 of 6. Berarti ini ada 6 halaman. Ini punya saya, ya. Ya, saya jadikan sampel untuk pembuatan video nih. Supaya teman-teman yang belum pernah mengerjakan take home exam menjadi tahu gitu, setidaknya tahu lah gitu kan, urutannya harus bagaimana dulu ya kan, terus apa aja yang ditulis. Nah kalau semester kemarin begini, saya yakin untuk semester sekarang juga ya nggak jauh beda lah ya. Jadi semoga dengan dibeginikan itu teman-teman punya gambaran gitu. Oh, membuatnya begitu ya. Ya, halaman 1 itu dulu, kemudian yang harus diisi nama mahasiswa, nomor induk, NIM, tanggal lahir, kode nama mata kuliah, tuh kan? Ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Buku jawaban ujian atau BJU ya. UAS Take Home Exam atau DE semester 2020 garing 21.1 2020.2. Jadi ini yang semester kemarin ya. Semester kemarin. Nama mahasiswa itu tulis teman-teman ya, namanya siapa? Nomor induk mahasiswa atau NIM, NIM teman-teman ditulis juga. Kemudian tanggal lahir teman-teman ditulis. Kemudian kode nama mata kuliah. Nah, kayak tadi ISIP 4110 ini bisa dicek di KTPU ya. Kartu peserta ujian ini ada. Atau di kalender akademik juga ada ya. Untuk kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya, kan ini pengantar sosiologi ya kan, kode nama program studi. Nah saya kan ilmu komunikasi itu adalah kodenya 72. Jadi teman-teman sesuaikan teman-teman prodi apa ya. Jadi nggak bisa lah misalkan 72 misalkan ekonomi, nggak bisa. Yang 72 itu adalah untuk prodi ilmu komunikasi. Jadi teman-teman itu program studinya apa ya. Tinggal dicek, itu kayaknya ada deh di kalender akademik, ada ya, tinggal dicek saja. Kebetulan saya ilmu komunikasi, maka saya menulis 72 garing ilmu komunikasi. Kode nama UPBJJ. Nah itu untuk Bandung 24. Ya, kebetulan saya adalah tinggal di Tasikmalaya, maka saya ikut ke Bandung, ya. UPBJJ Bandung. Teman-teman di mana? Kalau di Jakarta ya Jakarta. Jakarta berapa kodenya? Ya dicarilah. Di sana di lagi-lagi di kalender akademik, ya. Di situs UT ada. Di kalender akademik, ya. Untuk kode dari suatu UPBJJ. Kebetulan Bandung itu menempati kode 24, maka saya tulis 24 garing Bandung. Hari tanggal UAS. Nah, ini maksudnya adalah jadi si mata kuliah ini, nah, mata kuliah pengantar sosiologi itu dia itu diujikannya itu hari apa, tanggal berapa, ya. Jadi ini bisa dicek di KTPU, di kartu tanda ikut sertanya teman-teman ikut ujian di KTPU ya. Itu ada apa namanya, ada urutannya. Jadi satu berapa baris gitu kan. Kalau saya dikarenakan saya ada 6 mata kuliah, jadi ada 6 baris di KTPU tersebut. Nah teman-teman dicek untuk mata kuliah tersebut tanggal berapa diujikannya, hari apa. Nah, ditulis di sini. Intinya begitu ya. Lanjut. Ini saya menjelaskan ini harus benar-benar sesimpel mungkin loh gitu. Jadi jangan sampai teman-teman malah tambah bingung gitu ya. Jadi saya harus berusaha untuk menjelaskan ini sesimpel mungkin ya. Makanya saya agak sedikit gimana ya ngejelasinnya ya gitu kan. Dah, mudah-mudahan paham ya. Nah, seperti itu. Jadi tanggal UASD itu adalah bisa dicek di KTPU sendiri ya, diakurin. Lanjut ke bawah. Nah, ini tanda tangan. Tanda tangan adalah tanda tangan punya teman-teman. Kalau saya begini ya kan.
Nah, untuk tanda tangan, kalau saya sih di foto saya tanda tangan dulu di kertas ya kan, kemudian di foto si tanda tangan tersebut, kemudian diedit di Photoshop ya si tanda tangan tersebut gitu. Dan ditempel di sini dan itu adalah sah ya, bisa gitu. Ini buktinya yang punya saya untuk semester kemarin itu memang tidak dipermasalahkan begini. Jadi tanda tangannya itu adalah kita tanda tangan dulu manual di kertas putih, kemudian difoto si kertas itu dengan kualitas foto yang terbaik, kemudian diedit di Photoshop atau di program olah gambar lainnya. Kalau saya Photoshop, nah di Photoshop ditransparankan sehingga nanti enak gitu dibawa kemana-mananya. Ini kan sudah transparan kayak gini kan, ini sudah transparan nih teman-teman, tuh mau dibawa kemana-mana ini sudah transparan tuh kan. Jadi ini transparan banget teman-teman, tuh kan, saya pindah ke sini udah transparan tuh kan, transparan ini namanya. Jadi kenapa di Photoshop supaya transparan itu aja ya. Karena kalau nggak transparan itu nggak enak banget kelihatannya. Ngelihatnya itu nggak enak aja gitu. Jadi harus transparan kalau menurut saya ya, transparan aja gitu. Yaitu di Photoshop. Kalau saya Photoshop, kalau teman-teman ya silahkan aja mau program apa aja ya boleh. Asalkan program pengolah gambar kan banyak sekarang, nggak Photoshop aja. Tapi kalau saya sih mempertahankan Photoshop, senangnya di Photoshop. Petunjuk. Nah, ini sebenarnya format ini ada juga ya, ada juga dari apa disebutnya ya, di sistem D itu kan ngambil format begini gitu. Itu adalah untuk ngambil sampel gitu. Tetapi di dalam praktiknya ya di satu file kan begini ya, supaya nggak ribet gitu kan. Jadi halaman 1 adalah buku jawaban ujian yang isinya kayak gini ya. Ini persis sama ya. Sama dengan yang dianjurkan UT ini kata-katanya. Nah, Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada koper BJU. Ini sebutnya koper ya. Pada halaman ini Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Nah, surat pernyataan kejujuran akademik itu di halaman 2 nanti ya. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. Jadi ya teman-teman kerasannya diketik atau tulis tangan gitu. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Yang disebut cover BJU adalah ya ini disebutnya cover BJU yang ini ya, yang halaman 1 ini ya, yang halaman 1 nih ini disebutnya cover BJU. Kemudian surat pernyataan akademik adalah halaman 2 nih, halaman 2 teman-teman. Nah, ini halaman 2. Nah, halaman 2 surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Nah, ini juga sama. Ini ada formatnya. Tapi oleh saya ini disatukan kan di halaman 2 kan. Nah, awalnya ini ada formatnya. Jadi teman-teman download dulu formatnya ya, baru nanti disatuin jadi halaman 2 gitu. Kebetulan saya pakai header footer ya. Ini header atau footer sih? Oh, header ya. Saya pakai header ya. Pakai header nih. Tuh, buku jawaban ujian Universitas Terbuka ISIP 4110 pengantar sosiologi ya kan. Ini rubah-rubah ini kata-katanya sesuai dengan ini mata kuliah apa nih. Kita sedang mengerjakan mata kuliah apa, ini rubah-rubah nih headernya ya. Yang bertanda tangan di bawah ini ada formatnya, nama kita, NIM kita, kode nama mata kuliah, fakultas. Kebetulan kalau ilmu komunikasi kan masuknya ke FISIP. Program studi, kemudian UPBJJ UT mana? Kalau saya Bandung, ya kan? Nah, ini macam-macam kata-katanya pada intinya enggak gimana ya? Ini peraturan lah gitu kan. Jadi kita itu tunduk di bawah peraturan ini dan kita memang sudah tanda tangan gitu kan. Yaitu surat pernyataan dengan adanya ini gitu. Saya tidak menerima naskah UASD dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi D pada halaman. Nah, gitu kan. Jadi naskah UASD itu adalah dari nanti di alamat d.ut.ac.id. Ini saya hanya sampel saja ya untuk lebih paham teman-teman pada waktunya nanti. Kemudian
Saya tidak memberikan naskah wasde kepada siapapun. Ya emang tidak boleh lah. Jadi naskah wasde atau dalam artian soal ya, soal untuk wasde itu hanya bisa diambil dari de.ut.ac.id oleh mereka sendiri, oleh kita masing-masing. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam mengerjakan soal wasde. Janganlah, jangan kolaborasi ya, sendiri-sendiri. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain. Jangan juga, jangan ngejeplak pekerjaan orang lain ya. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di universitas terbuka. Oke, saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Habis makan nih. Sebentar. Minum dulu saya. Kecurangan, joki. Joki itu misalkan teman-teman orangnya sibuk, kemudian memperkerjakan orang lain yang memang bisa untuk mengerjakan soal tersebut, dan kemudian teman-teman membayar dia. Nah itu nggak boleh ya, jadi harus dikerjakan oleh sendiri ya, nggak boleh misalkan ngerjain dikerjakan oleh orang lain, oleh orang tersebut memang pinter bisa gitu untuk mengerjakan ini, terus teman-teman bayar gitu ke dia gitu, nggak boleh itu ya, itu pelanggaran akademik. Kemudian menyebarluaskan soal dan jawaban UASDE itu juga jangan ya. Makanya nanti di halaman 3 itu kan ada soal dan juga ada jawaban saya. Nah, saya akan coba buramkan si itunya ya, dikarenakan itu nggak boleh disebarluaskan soal dan jawaban UASDE melalui media apapun, misalkan di YouTube, di Facebook, di blog, di mana aja nggak boleh, itu nggak boleh disebar-sebar ya soal dan jawaban UASDE kita. Kalau ini sih saya ya, untuk pelajaran, untuk informasi bahwa nih urutannya kayak gini gitu kan. Halaman 1 koper kayak gini disimpannya, halaman 2 surat pernyataan kayak gini disimpannya, kemudian halaman 3 nanti. Nah, demikian surat pernyataan ini udah itu lumayan lah ya. Tasikmalaya tergantung teman-teman itu adanya di mana. Kalau teman-teman misalkan orang Ciamis ya tulis Ciamis, baru tanggal, bulan, tahun yang membuat pernyataan. Oke, terus diparap lagi ya, ditanda tangan lagi. Halaman 1, halaman 2 berarti ada tanda tangan kita. Halaman 1 kan yang kapar BJU ada tanda tangan kita sama, terus surat pernyataan ada tanda tangan kita juga sama. Nah, ini adalah halaman 3 adalah isi ya, dan ini adalah akan saya blur ya sebagian ya. Tuh kan? Jawaban. Kalau saya sih, kalau teman-teman ya silahkan gitu mau gimana tekniknya. Kalau saya begini, jawaban saya misalkan gitu kan. Nah, ini adalah soalnya. Oh, nggak ditulis soal. Nggak ditulis soalnya saya, padahal yang awal-awal ditulis sih soalnya ya. Ini langsung ke jawaban. Untuk nanti mau saya tulis ulang soalnya bener. Ini langsung ke jawaban. Perasaan di awal-awal hari itu ditulis dengan soalnya deh. Jadi misalkan halaman ini diisi soal 1, 2, 3 tuh. Kemudian jawaban di halaman berikutnya gitu ya. Gitu bisa, atau misalkan langsung ngejawab gini bisa, tapi kan menurut saya sih mendingan dimasukkan ulang aja sih soalnya, jadi supaya ya kita punya sesuatu gitu di dalam data ini gitu kan, bisa untuk dihafalkan dan lain-lain ke depannya. Kalau ada soalnya kan lumayan kita langsung ngecek, oh ini soalnya, oh ini jawabannya. Menurut saya ini pakai soal aja, pakai tulisan. Jadi si soalnya dicopas lagi ke sini gitu maksudnya ya. Kalau menurut saya nanti saya akan begitu deh. Jadi soalnya akan dicopas lagi ke sini. Ini langsung ke jawaban ya. Jawaban, tuh kan? Ini akan saya blur. Jawaban saya. Emang yang pertama apa? Oh, jawaban saya. Gitu ya. Jawaban saya. Oke. Ada ya hal yang diblur oleh saya ya. Jadi ini udah habis nih teman-teman nih, halaman 6 tuh habis. Habis udah. Tuh kan?
Demikian teman-teman ya yang bisa saya informasikan, walaupun ini anjelimet neranginnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Dan ya kayak gitu kan. Jadi halaman 1 adalah cover BJO, halaman 2 adalah surat pernyataan, halaman 3 adalah isi ya, isi dari si materinya. Berisi halaman 3 ke sana itu, kalau menurut saya ya, mendingan diketik ulang gitu. Kalau untuk soalnya ditulis ulang gitu. Jadi supaya nggak melihat kemana-mana nantinya ya. Jadi kita punya data mandiri di sana. Jadi diketik ulang kalau menurut saya ya. Diketik ulang lah, nggak bakal seberapa banyak kok soal panjang sih soalnya. Jadi diketik ulang, disimpan gitu. Ya nggak apa-apa misalkan kita masuknya jadi jadi di halaman baru mulai dikerjakannya di halaman 4 misalkan. Aduh, kok saya agak sedikit ngelantur yang bicara ya? Apa karena udah sedikit ngantuk ya? Ya nggak bakal bener ini. Udah sedikit ngantuk. Kalau udah sedikit ngantuk ini jam berapa? Jam 21.29 ini. Iya, ini agak sedikit ngantuk. Makanya barusan terakhir itu agak sedikit gimana gitu ngejelasinnya ya. Ya udah demikian teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel Salira TV agar saya semangat ya. Jadi tolong subscribe-nya teman-teman, apalagi teman-teman yang misalkan sekarang kuliah di UT, subscribe dan nyalakan loncengnya, dikarenakan saya akan masih banyak banget sekali video yang harus saya buat gitu kan, untuk untuk di channel ini. Aduh, kayaknya ngantuk saya. Subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk.